Saya yang menuju ke anaknya enggak iya kan Pak? Jelas memang enggak. Iya. Tapi di grup itu. Tapi saya kan sebagai ini siap aja. Kalau di grup ini kalau memang anak saya salah kan? Gitu. Bukan masalah anak ibu salah. Iya. Secara anggaran Iya. itu nggak boleh membebani biaya kepada murid dan orang tua murid. Itu yang paling benar. Jelas tuh Bu, Ibu Pipih nih ya. Iya. Saya prihatin dengan tempat duduk ini. Iya. Ingin terbaik buat siswanya tapi untuk merawatnya susah. Ini kemana penyangga mejanya cuma ada sebelah. Entah harus bagaimana menasehatinya. Iya. Iya kan? Gitu. Berarti ibu ingin menasehatinya kan? Suruh mengganti nggak mau. Tuh ibu tuh, tulisan ibu tuh. Tulisan Iya, ibu tuh. iya benar. Karena setelah berniat akan mengganti, ibu Kepsek itu jawab Bu besokan harinya gitu. Alhamdulillah kalau mengganti. Sebelum meja ini ada penggantian buat uang cat. Halo Tribuners, program di balik layar kembali hadir di hadapan Anda bareng aku Rima Anggi. Edisi kali ini Tribuners membahas terkait yang baru-baru ini lagi ramai dan diperbincangkan dan kemudian menjadi viral di media sosial, di mana orang tua murid di Lebak, Banten ini membelikan satu set meja dan kursi baru untuk ruang kelas anaknya. Usut punya usut, anak dari ibu ini dituding pihak sekolah merusak fasilitas dan diminta untuk menggantinya. Kini video tersebut viral dan bahkan memicu respon dari berbagai pihak dan bahkan juga sampai terdengar ke telinga Pak Bupati. Dalam rekaman yang terlihat itu, seorang ibu yang diketahui bernama Arta Grace Monica seorang diri jalan kaki menggotong meja dan kursi ke sekolahan. Nah, bagaimana ya kronologinya kok bisa orang tua murid diminta mengganti meja, padahal kan secara anggaran sekolahan tidak boleh membebani murid maupun orang tua murid itu sendiri. Kita akan ngobrol langsung Tribuners dengan Ibu Arta Grace Monica yang sudah hadir melalui sambungan Zoom bersama kami. Halo Ibu Arta, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ibu Arta, Waalaikumsalam sehat? Mbak Rima, alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah sehat. Ibu Arta, ini videonya kan Ya, sekarang lagi viral ya setelah anaknya dituduh merusak fasilitas sekolah. Nah, ya. tapi sebelum membahas soal itu, kalau boleh tahu Ibu Arta ini asalnya dari mana? Saya dari Depok. Suami saya asalnya dari Pandeglang. Mhm. Dan kemudian sekarang punya rumah di Banten gitu. Ya, di Sekolah Invest apa Desa Kasih Tangkil, Lebak, Banten. Lebak, Banten. Ibu, Ya, ngomong-ngomong selain menjadi ibu rumah tangga, sehari-hari kesibukannya apa sih, Ibu? perkenalkan nama saya Arta Grace Monica, orang tua dari Alfi Kristinauli yang bersekolah di SD Negeri 2 Kasih Tangkil, Maksud. Hingga saat ini tidak ada kesibukan lain selain menjadi ibu rumah tangga. Pasca berhenti bekerja dari salah satu rumah sakit ibu dan anak sebagai perawat. Gitu, Oke, Mbak. jadi ibu sebelumnya ini bekerja di sebuah salah satu rumah sakit menjadi perawat begitu ya, dan sekarang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga khusus untuk mengurus anak dan suami gitu ya. Iya, iya. Ibu kalau boleh tahu punya anak berapa? Anak saya 3. Hmm. Jadi Ya, yang anaknya ibu yang kelas 4 ini anak nomor berapa? Alfi ini anak yang kedua. Namanya Alfi. Iya, Alfi. Alfi anak kedua, putri ya ibu ya? Cewek ya? Iya, Putri. Mm-mm. Putri. Sekolahnya di Putri. SD Negeri 2 Pasir Tangkli. Pasir Tangkil, ya. Oh, Pasar Tangkil, SD 2 Pasar Iya, Tangkil. Ibu Pasir. Ar Oh ya, SD 2 Pasir Tangkil. Ibu Arta boleh diceritakan bagaimana awal mula anak ibu dituduh merusak fasilitas hingga akhirnya diminta untuk mengganti meja dan kursi. Ya, ceritanya saat saya melihat pesan WhatsApp yang dikirimkan ibu kepala sekolah di grup kelas anak saya, awalnya saya hanya menyimak pesan tersebut, cuek aja gitu kan, Iya, iya, iya. karena belum tahu jika itu meja anak saya. Itu terjadi hari Rabu, tanggal 21 April, pesan WA yang dikirim ibu kepala sekolah.
Saya balas keesokan harinya. Iya. Ya, setelah mendapat informasi dari salah satu orang tua murid, jika Hmm. itu meja yang digunakan salah satu digunakan oleh itu anak saya, Mhm. tidak ada pernah di chat pribadi walaupun diberitahu melalui surat gitu. Oke, jadi yang memberi tahu awalnya ini ada grup sekolah yang Grup isinya itu ya. ada kepala sekolahnya, ada guru, Iya, ada uh, wali orang kelas, tua. kepala sekolah, Mhm. orang tua murid. Jadi di grup itu ada guru, kepala sekolah, orang tua murid. Saat itu kepala sekolah memberi himbauan atau sekedar ada kayak informasi ternyata di kelas ini ada meja kursi yang rusak atau gimana? Saat itu kepala sekolah ngomongnya gimana, Ibu? Oh, kepala sekolah tidak pernah chat pribadi maupun diberitahu melalui surat gitu. Hmm. Oh, jadi setelah tahu itu saya tanyakan dulu ya kepada anak saya Mhm. itu, Mhm. yang rusak itu meja kamu, ya Mhm. katanya gitu kan. Tapi kata anak saya kondisinya sudah rusak Iya, iya. karena warisan dari kelas 5 mejanya tersebut gitu lah Mbak. Oke, Terus jadi kalau apa namanya paksaan tidak ada, saya spontan ingin mengganti setelah ibu capsek isinya catnya suruh mengganti, nggak mau. oh, jadi ibu kepala sekolah ini eh, ada kata kayak suruh mengganti gitu. Ya, suruh Katanya mengganti gimana, nggak Ibu? mau. Boleh diceritakan pesan WhatsApp-nya seperti apa? Pesan lengkapnya itu dia ngirim meja yang kakinya udah copot ya. Mhm, mhm. Terus dia bilang saya prihatin dengan bangku ini katanya gitu. Sekolah ingin memberi yang terbaik. Iya, iya. Terus dinasihati sudah, suruh mengganti tidak mau, suruh mengganti nggak mau, ada bahasa gitu ya. Padahal di situ Ibu Arta belum di chat. Tidak pernah di chat pribadi maupun diberitahu melalui surat. Mhm. Tapi Jadi tiba-tiba si kepala sekolah ini bilang kalau nggak ada yang mau mengganti gitu. ya gitulah. Hmm. Terus akhirnya ibu mengonfirmasi ke anak ibu, ini meja kamu, iya ibu. Terus ternyata Ya, dari pengakuan anak ibu ini tuh meja warisan dari kelas 5. ya, Oke. Terus setelah mengetahui informasi bagaimana reaksi ibu pertama kali? jujur saja ya, Hmm. emosi ya. Kok disuruh ganti gitu ya. Iya. Dasar aturannya apa? Saya Mhm. tanya juga ke anak, emang kamu dinasihati ibu Kepsek? Anak saya jawab, tidak. Karena ada chat ibu Kepsek, sudah dinasihati susah. Oke, terus dari cerita anak ibu sendiri tuh ini nggak sih ngejelasin gimana kejadiannya? Itu kok bisa akhirnya rusak gitu? Kejadiannya karena itu bangku mejanya itu sudah rapuh ya Mbak, udah ada Iya. yang Mm-mm. mejanya sudah kelupas gitu Mbak, emang udah reot, udah goyang gitu kan. Mhm. Sedangkan itu mejanya bukan kayak meja kayu gitu lah Mbak, kayak meja yang sekarang gitu yang saya gendong kemarin Mhm. itu. Jadi memang kondisinya sudah rapuh. Tapi kalau ibu sendiri melihat anaknya itu memang anak yang aktif atau kalem gitu? Kalau anak saya itu nggak aktif Mbak, kalem ya itu. Terus orangnya juga palingan diem gitu kan. Yang namanya anak perempuan Mbak, nggak kayak anak apa namanya anak lelaki ya. Terus anak ibu cerita nggak sih kalau misalkan sempat kayak meja dimainin atau mungkin ada mungkin di lingkungan kelas itu pas sebelum kejadian kayak rame atau gojek-gojek selayaknya anak-anak gitu? Kalau kejadian maksudnya kepala sekolahnya ini tidak gimana ya, kata kita tuh
nggak ada konfirmasi apapun gitu kalau itu Hmm, meja rusak apa-apa gitu loh Mbak. Jadi katanya dia bilang kayak begitu kan, eh, s- orang tua ya nggak tahu ya maksudnya kalau iya. eh, meja, kursi gitu kan. Sedangkan itu pas mejanya itu rusak, pas di fotoin sama Bu Kepsek itu meja anak saya. Saya juga nggak tahu kalau meja itu rusak yang punya anak saya gitu kan. Nggak cerita apapun anak saya. Itu berarti yang ngasih tahu teman anaknya ibu ya, orang tua dari teman anaknya ibu ya. Iya, Mm-mm. ya, dikasih tahu kalau itu mejanya Afi gitu. Terus setelah ibu tahu, ada nggak sih pemanggilan dari sekolah untuk ibu datang ke sekolahan gitu? Oh, nggak ada konfirmasi apa-apa, Mbak. Hmm, Jadi nggak ada diberitahu chat pribadi apa maupun iya diberitahu ya. melalui surat gitu. Mhm. Berarti cuma lewat grup itu tadi ya. Iya, dia bicara kayak gitu di grup, eh, apa, kelas yang ada orang tua murid, wali kelas dan beliau. Mhm. Terus bagaimana akhirnya ibu memutuskan, oke aku akan bertanggung jawab dan mengganti seluruhnya? Itu gimana ceritanya? Oh, itu jujur saya, jujur ya Mbak ya, saya Mhm. itu emosi gitu kan, disuruh Mhm. ganti gitu kan. Dasar aturannya apa gitu kan. Saya tanya ke anak juga, emang kamu dinasehati di Kepsek? Anak, anak jawab, tidak. Iya. Karena ada cek, cek sudah dinasehati susah. Oke. Terus di situ kenapa sekolah meminta untuk mengganti dan apa alasannya? Meminta suruh mengganti karena dia ngomong di grup eh, tersebut gitu kan, dan saya juga nggak tahu kalau emang itu meja rusak. Hmm. Anak saya juga nggak ngomong apa-apa gitu kan, nggak ada diskusi maupun pemanggilan kepada saya gitu kan selaku orang tua gitu. Oke, berarti di sini atas inisiatif ibu pribadi ya, tidak ada unsur pemaksaan untuk mengganti meja dan kursi itu. Iya, tapi kan tidak ada bukti karena pihak sekolah juga tidak mengetahui meja itu rusak sama Hmm. siapa. Hmm. Hanya kebetulan meja yang dipakai itu punya anak saya ya. Oke, jadi Otomat, anak ibu yang dituduhkan gitu. otomatis saya menduga Ibu Kepsek minta gantinya pada saya gitu. Iya, 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 iya. Karena karena setelah berniat eh, akan mengganti, Ibu Kepsek itu jawab, Bu, besokan harinya gitu. Alhamdulillah kalau mau ganti. Oh, gitu. Oke. Iya, kan Terus, saya juga kan, kalau nggak ada kata-kata alhamdulillah kalau diganti gitu kan ya. oke. Akhirnya ibu Hmm. mengganti meja dan kursi dan datengin sekolahnya langsung ya. Iya, didatengin ke sekolah. Ibu beli meja dan kursi itu habis berapa ngomong-ngomong? Oh, habis 399.000. Ya, hampir 400 gitu Ke- ya, Bu ya. ya, Sejujurnya keberatan gak sih, keberatan. Bu? Iya, keberatan, tapi karena disuruh mengganti ya saya ganti sebagai bentuk tanggung jawab saya selaku orang tua. Gitu, Mbak. Oke, saat mendatangi sekolahan, Ibu Hmm. lihat nggak sih kayak bentuk dari meja dan kursi yang sudah rusak itu? Oh, keadaannya mejanya udah ditaruh gitu di gudang kali ya. Hmm. Mhm. Oke, berarti nggak Mm-mm. nggak nggak lihat langsung ya? Enggak ngelihat langsung, dan posisi anak saya, eh, mejanya udah bukan meja yang rusak itu. Hmm. Pas proses penyerahan meja dan kursi itu disaksikan langsung nggak sama kepala sekolah dan gurunya? Tidak, karena saya ingin menemui beliau, Mhm. pihak guru mengatakan tidak ada rapat katanya. Tidak ada gitu rapat Hmm. keluar Ibu Kepseknya. Oke, berarti hanya bertemu Bu Guru. Bu Guru itu kepala ini nggak sih?
wali murid? Yang ditemuin nama saya ke ruang guru. Jadi semua guru ada di situ. Oke. Eh, Setelah saya simpan meja dan kursi gitu kan, saya memberitahu pada guru ke ruang Mhm, guru gitu kan, mhm. saya sudah mengganti meja yang rusak. Terus apa yang disampaikan pihak sekolah saat itu? Oh, pihak sekolah tidak menyampaikan pesan apa-apa. Hmm. Kaget ya, kok apa namanya, ibunya mamanya Api masih meja sama kursi, jadi nggak ada yang tahu gitu kan kalau ada Mungkin ini kali ya Bu yang guru lain juga gak mengetahui masalah di kelas 4 itu tadi jadi kayak ya udah gitu. Atau gimana? iya. Apa udah menjadi isu satu sekolah itu kalau meja rusak itu? Bukan, nggak tahu juga ya, gurunya bilang nggak apa namanya, nggak nyampain apa-apa, pesan apa-apa gitu. Oke, berarti setelah naruh meja kursi ke kantor, Ibu langsung pulang atau Iya, menemani anak dulu? Saat itu anak sekolah enggak? anaknya lagi istirahat, Mbak. Oh, tapi tetap menemui anaknya ya Ibu ya? Iya, aku bilang, Avi, ini meja kamu, kataku, yang Mhm. baru. Oh Oke. ya udah mah, anaknya kan main lagi gitu kan. Ya Mhm. udah, saya udah ngasih itu meja kursi di kelas gitu. Ya saya pulang lah. Oke, pas Ibu ngasih meja itu kan Ibu ngevideoin ya dari rumah sampai ke sekolahan. Sebenarnya apa sih tujuan Ibu ngevideoin itu? Oh, tujuan saya itu emang sengaja ya, Mhm, agar viral, mhm. karena saya ingin tahu uh, ada tidak aturannya, Oke. dan tujuan saya itu agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Apa namanya? Karena kejadian ini tuh kata kita mah udah kejadian yang kayak gimana, apa pernah terulang gitu kan. Waktu sebelum meja ini ada apa namanya, pemin, apa namanya, penggantian buat uang cat di di sekolah. Jadi sebelum Iya, kejadian itu pihak sekolah ada permintaan kepada iya, orang tua murid untuk mengganti uang iya, chat. cat ya, karena itu sekolahnya mau dilukis gitu loh Mbak. Hmm, Beda kan kalau cat kan, ini mah cat ngelukis gitu Mbak, oke. lukisan semua kelas yang lain juga gitu. Jadi itu permintaan uang ganti chat itu kapan Ibu? Itu mah udah pas Avi bu, sebelum kelas 4 Mbak, itu mah Hmm, kejadiannya. udah Terus agak itu juga lama. saya, iya, itu awalnya saya ngasih uangnya langsung ke kepala sekolah itu Mbak ya. Terus Berapa Bu kata, saat itu? Diminta berapa? oh, 300.000 itu Mbak per kelas. Per kelas 300 jadi per anak itu berapa? 10.000. Waktu Sepuluh itu ribu. masih masih 30 orang anak kelas sebelum Hmm. gitu. Jadi patungan 300, tapi karena ada uang kas itu saya yang pegang gitu. Jadi saya pakai uang kas gitu loh, Mbak. Terus uang kas itu uangnya saya kasih ke kepala sekolah biar tahu gitu kan, dari uang kepala sekolah. Terus habis itu eh, kepala sekolahnya bilang nggak tahu apa-apa. Saya soalnya minta kwitansi, Mm-mm. kwitansinya. Terus habis itu saya nggak tahu apa-apa gitu dia. Oh oke, kata aku. Nah, terus itu uangnya masih tetap dikasih ke kepala sekolah. Uang uangnya eh, uangnya malahan diganti ganti, ganti lagi kan, itu uangnya udah dikasih ke wali kelas Iya. ya. Terus uangnya diganti lagi sama kepala sekolah. Gimana gimana Ibu? Jadi uangnya yang Ibu tadi sebesar 300.000 dikasih ke Wali kelas, wali karena wali kelas. kelas, ya wali kelas minta gitu kan, guru di grup Ya. minta gitu Mhm. kan. Terus karena saya minta kwitansinya, Mm-mm. lalu wali kelas, kata kata kepala sekolah nggak tahu apa-apa, jadi kepala sekolah itu yang ngembaliin uangnya gitu ke Oh wali gitu. kelas gitu, Tapi nggak ke Ibu, saya. terus Hmm, uangnya dikembaliin ke
wali kelas terus nggak dikembaliin ke murid-murid? Enggak, karena aku bilang dikasih aja ke wali kelas. Sayanya udah gak mau tahu menau. Yang penting saya sudah memberi tanggung jawab, apa ngasih tanggung jawab gitu kan. Karena disuruh patungan chat gitu loh Mbak. Jadi kan kan kalau ibu-ibu yang lain kalau saya bilang ayo bu patungan karena kata wali murid suruh wali kelas gitu suruh beli ini. Jadi mereka oke, Mama Api gitu kan. Soalnya kan saya ada grup buat paguyuban khusus ibu-ibu Iya. terlepas ada itu apa namanya wali kelas sama kepala sekolah. Iya, oke. Saat itu, ibu tahu gak sih kelas-kelas lain juga dimintain uang buat ganti cat itu juga nggak? Karena itu sebenarnya semuanya Mbak. Karena Mhm. itu cat lukisan itu dia jadi ngelukis sekolah. Sekolahnya itu dilukis, mau dia kelasnya, mau halaman depan apa sekolah gitu kan ada tembok, pokoknya temboknya di- diisi dengan lukisan. Mm-mm. Jadi dari pengecatan itu dari kelas 1 sampai kelas 6 diminta semua. Iya, waktu berapa tahun ya Apik kelas berapa lupa gitu. Udah saya apa namanya bertanya-tanya emang ada aturannya ya. Udahlah gitu kan. Itu Hmm. udah itu Mbak saya cuekin ya kan. Ya puncaknya kata saya di eh, ini gitu. Makanya kata saya sengaja agar viral karena kejadian bukan sekali dua kali gitu. Oke, jadi ibu kayak merasa janggal gitu ya. Anak saya sekolah di Mm-mm. negeri, tapi kenapa ada pemungutan di luar eh, biaya-biaya yang semestinya gitu? Iya, karena terus juga masalah meja ini kan miris sekali gitu kan. Saya juga kan pernah sekolah gitu ya. Bagaimana anak nakalnya teman-teman kita gitu kan. Mhm. Namun ketika ada yang rusak kan nggak pernah mengganti gitu. Iya, Palingan di setrap, iya, terus dikasih hukuman, ya. hormat di tiang bendera gitu kan. Saya kan pernah sekolah Mbak dari SD sama orang tua saya SMP, SMA sampai sekolah perawat gitu kan Mbak. Makanya eh, saya kayak begini ya supaya tahu mau tahu gitu aturannya kayak gimana gitu karena Ya, saya sengaja juga ngerasain memviralkan. gitu. Iya. Ya, Mm. Ibu tadi kan setelah naro meja dan kursi itu tadi kan nggak ketemu ya sama kepala sekolah yang notabene bersangkutan sama kerusakan itu tadi. Terus pas sampai di rumah dihubungin nggak sama pihak sekolah buat kayak terima kasih atau mengucapkan apa gitu? oh, kalau dari pihak sekolah nggak ada gitu kan. Tapi langsung karena viral ya Mbak ya, Bapak Mhm. Bupati itu datang ke rumah saya langsung. Kemudian itu Ibu Kepseknya datang karena kebetulan Ibu Kepseknya juga tetangga saya Mbak, Oh gitu iya. kan. Iya, terus reaksi saya gitu kan berterima kasih kepada Bapak Bupati ya, karena respon cepat dari Bapak Bupati gitu kan. Hmm. Oke, jadi setelah kejadian itu ibu sendiri sudah ditemuin sama Bupati ya, Pak Hasbi. Ya, ya itu tadi sebelum ketemu Ibu Kepsek dia datang ke ini Pak Bupati ketemu gitu kan. Saya terlebih dahulu saya sampaikan kepada Bapak Hasbi. Memang ada aturannya Pak. Dan saya bertanya ke Bapak Hasbi dan kata Bapak Hasbi udah ada aturannya, udah ada anggaran dana bos gitu kan. Mhm. Ngapain Ibu mengganti? Saya apa namanya disuruh mengganti karena main pesan. Tapi Bapak Bupati Hasbi, Masya Allah, tabarakallah, langsung Mbak mau mengganti uang saya gitu kan. Awalnya saya menolak, Mhm. namun Pak Hasbi menyuruh saya menerimanya. Gitu. Oke, ibu juga sudah Ini tahu nggak sih kalau ternyata Pak Hasbi ini juga menemui kepala sekolah? Pak Hasbi menemui kepala sekolah belum. Bapak Hasbi itu langsung datang itu Ibu Kepseknya langsung datang ke rumah saya. Oh.
Jadi Karena Pak ya, Hasbi sama Bu Kepsek datangnya bareng. Enggak, kalau Pak Hasbi duluan, Ibu Kepsek karena tetangga saya, Hmm, beda 4 rumah dari saya gitu. iya iya iya. Apa yang disampaikan Karena Ibu Kepala Sekolah saat itu, Ibu? Ibu kepala sekolahnya ya seperti yang dilihat yang di video ya, kita utarakan kenapa bisa mengirim pesan lewat grup, dijelaskanlah sedemikian rupa sama ke Ibu Kepala Sekolah. Terus Pak Hasbi menjelaskan ini anggaran, ada anggarannya, ada dana BOS gitu kan. Tapi dari ke pihak sekolah sendiri ada permintaan maaf nggak, Bu? Ke pihak sekolah ada permintaan maaf. Permintaan maaf itu pada saat Bapak Bupati ke rumah saat itu. Karena selain Kepsek yang hadir, hadir Mhm. pula dari pihak dinas. Oke. Mm-mm. Jadi itu minta maaf langsung kepada Ibu. Iya karena ada Bapak Hasbi gitu kan yang Mhm. menjembatani gitu kan. Cuman Bapak Hasbi sebelum Ibu Kepsek datang duluan gitu minta maaf. Mm-mm. Oke. Setelah kejadian ini, bagaimana perasaan anak Ibu sendiri? Apakah anak Ibu merasa trauma, malu atau sedih gitu? Alhamdulillah ya, saya tanya anak saya gitu kan. Mhm. Karena saya khawatir ya, dia kan ranking 1 terus ya Mbak ya, dari Oke. kelas 1 sampai kelas 4 sekarang. Mm-mm. Alhamdulillah ranking 1 terus ya. Takut mentalnya drop gitu kan ya, Mm-mm. takut ya namanya orang tua, Iya. mama gitu kan. Tapi jawaban anak saya bilangnya biasa aja mah gitu katanya. Kalau dari teman-teman anaknya di sekolah juga kayak ya udah gitu, nggak ada apa-apa. Oh justru teman-temannya responnya meja api lebih bagus daripada meja yang di sekolahan gitu gitu katanya. Berarti anak ibu nggak merasa begitu terdampak atas kejadian ini gitu ya. Tapi ibu sendiri kayak merasakan kecewa, marah gitu ya. Iya, Mm-mm. karena kejadian seumur hidup saya hidup meja kursi ya kan, minta gantinya ke orang tua sedangkan saya dulu pernah sekolah gitu kan. Dulu aja misalkan anak laki-lakinya apa namanya nendang apa, rusak apa, coret-coret, palingan disetrap Mm. sama guru, palingan di skors nggak masuk gitu loh Mbak. Jadi saya kan apa namanya bertanya-tanya emang ada aturannya seperti itu. Emang anak kecil, anak-anak ya kan nggak mungkin sengaja ya Iya. ngerusakin apa apa fasilitas sekolah. Anak-anak itu kan namanya anak-anak masih umur 11 tahun ya, masih kita masih dalam pembinaan. Kalau di sekolah kan tugasnya orang apa namanya guru gitu kan, jajaran guru. Kalau di rumah tugasnya saya sebagai orang tua buat membina anak saya gitu kan. Tapi kan anak saya kan tahu Bu, tahu Mbak kalau ini emang nggak boleh apa gitu kan. Mm. Kalau ngerusakin kayak gitu eh, kata saya hal yang wajar karena saya juga pernah ngerasain gitu kan namanya naik bangku, loncat bangku gitu kan, ucang-ucang gitu kan kata Oke, kita. dari kejadian ini apa harapan ibu ke depan terhadap sekolah dan sistem pendidikan terutama dalam hal komunikasi dan perlakuan terhadap siswa? Ya begini Mbak, harapan saya sebagai orang tua, Hmm. sekolah dapat lebih bijak ketika ada hal yang sifatnya akan menimbulkan hal negatif untuk tidak disampaikan di WhatsApp. Ya. Surati, mari bahas bersama orang tua. Perlakukan anak-anak dengan baiki mereka karena mereka masih SD gitu loh Mbak. Saya juga waktu SD juga kalau ada yang rusak palingan orang tuanya suruh ke sini ya. Iya Bu, gitu kan. Eh, Biar orang tuanya tahu gitu kan perilakunya anak gitu kan. Anaknya kayak gini gitu kan. Oh iya sama aja
sama aja Bu Guru di rumah juga gitu kan. Aktif apa. Jadi biar komunikasi orang tua itu sama guru itu terjalin gitu loh Iya, Mbak. iya. Berarti harapan ke depan Ibu adalah komunikasi antara pihak sekolah maupun dari orang tua siswa itu berjalan dengan baik gitu ya. Ya, apa namanya, biar bijak lah dalam Mhm. bertindak. Terus apa yang ingin Ibu sampaikan lewat tindakan tersebut? Apakah ada pesan tertentu? Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi karena sudah jelas yang disampaikan sama Bupati Lebak, Bapak Asli itu ada dana BOS, ada anggarannya, fasilitas yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dunia pendidikan semakin baik dan menciptakan generasi emas yang gemilang. Hmm. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bupati Hasbi, Bupati Lebak, karena sudah gerak cepat merespon yang terjadi saat kemarin itu, yang terjadi dalam saya gitu kan. Oke, terima kasih Ibu Arta. Sehat selalu ya. Semoga dari kejadian ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga baik dari instansi terkait, sekolahan, dan Ibu sendiri. Terutama hal komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua murid. Dan semoga Iya, tidak ada kejadian serupa ya di kemudian hari ya Ibu ya. iya, dan supaya dengan saya berbicara seperti ini, supaya netizen ya, khususnya tahu duduk permasalahan seperti apa. Jadi, saya juga nggak mempersalahkan sekolah gitu. Cuman di sini saya ingin apa namanya, ada kebenaran gitu kan, dan yang orang-orang awam mengerti dan tahu gitu apa sih kenapa sih gitu kan menjadi viral gitulah Mbak, Iya, iya. itu karena saya juga kayak ya karena saya juga apa namanya, bukan mau merasa gimana-gimana gitu kan so hebat gitu mau masuk viral, enggak, saya cuman mau mencari kebenaran, terserah itu mau berasumsi seperti apa gitu. Emang itu kenyataannya, kejadiannya seperti itu. Karena mungkin banyak eh, orang tua yang nggak bisa mengutarakan karena dia takut. Baru saya rasakan gitu mengganti meja gitu dengan chat pribadi, bukan pribadi gitu kan, di grup WhatsApp khusus Iya. kelas gitu kan, grup kelas gitu. Ya, semoga atas kejadian ini dari sekolah SD Negeri 2 itu tadi tidak terjadi kembali ya Ibu ya, dan begitu juga di sekolah-sekolah lainnya di seluruh Indonesia. Sekali Iya, lagi terima kasih Ibu Arta iya, atas sama-sama Mbak. kesempatan dan Terima waktunya. kasih Sehat ya selalu Mbak. ya Ibu ya. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.